Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai cermin datar. Ya, cermin ini didefinisikan sebagai alat optik ya yang dapat memantulkan cahaya. Nah, bagian yang dapat memantulkan cahaya itu disebut dengan bagian depan cermin. Sedangkan bagian yang tidak dapat memantulkan cahaya disebut dengan belakang cermin. Cermin datar merupakan salah satu jenis cermin. Nah, ada 3 macam cermin yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu yang pertama cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu cermin datar. Cermin datar memiliki sifat bayangan ya. Ada bayangan yang terjadi atau yang terbentuk ketika kita berdiri ya di depan cermin datar. Ya, jadi saya yakin semua dari kita pernah bercermin. Ya, pasti di rumahnya ada cermin. Karena setiap hari, baik itu pagi ataupun sore setelah kita mandi, kita pasti berdiri di depan cermin memastikan bahwa kita sudah dalam keadaan rapi. Jadi bayangan yang kita lihat di cermin itu ya memiliki sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama namanya itu adalah maya. Nah, maya. Bayangan maya itu adalah bayangan yang tidak dapat dilihat di dalam cermin, namun dapat ditangkap dalam layar. Itulah pengertian bayangan maya. Dia ada, tetapi tidak bisa dilihat langsung, tetapi bisa ditangkap layar. Ya, sekali lagi saya ulangi, bayangan maya dapat dilihat langsung dalam cermin, namun tak dapat ditangkap layar. Sebenarnya banyak terjemahan bayangan maya ditinjau dari perspektif yang berbeda. Nanti ketika pembentukan bayangan pada cermin ini, bayangan maya itu dibentuk dari perpanjangan sinar pantul. Ya, saya ulangi, perpanjangan sinar pantul. Sedangkan kebalikan bayangan maya itu adalah bayangan nyata. Bayangan nyata itu adalah bayangan yang dapat dilihat langsung dalam cermin, namun dapat ditangkap layar. Ya, jadi bayangan nyata ini dibentuk dari perpotongan sinar pantul. Jadi bukan perpanjangannya ya. Oke. Kemudian yang kedua, sifat bayangannya adalah sama besar. Jadi ketika kita bercermin di cermin datar, maka bayangan yang akan terbentuk itu besarnya sama. Bayangan yang terbentuk atau bayangan yang kita lihat besarnya akan sama dengan benda yang diletakkan di depan cermin. Jadi ketika kamu dengan postur tubuhmu berdiri di depan cermin, maka postur tubuhmu yang sebenarnya itulah yang akan terlihat di dalam cermin. Ya, jadi bayangan yang kamu lihat itu adalah sama ukurannya, sama persis dengan ukuran postur tubuhmu. Ya kan, nggak mungkin orang kurus bercermin menjadi orang gendut, atau sebaliknya orang gendut bercermin menjadi orang kurus. Nah, ketika dia masih bercermin di cermin datar, maka bayangan yang akan terlihat itu adalah bayangan yang sama besar. Ya, nanti berbeda halnya ketika kita berdiri di depan cermin cekung dan cembung. Nah, itu nanti beda lagi kasusnya ya. Jadi khusus cermin datar, sifat bayangan yang terbentuk adalah sama besar. Kemudian sifat bayangan yang ketiga ya pada cermin datar itu adalah tegak. Nah, tegak maksudnya ketika benda itu katakanlah kepalanya di atas, kakinya di bawah, maka bayangan yang terlihat juga sama. Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Atau misalnya kita bercermin dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas, maka bayangan yang akan kita lihat di cermin itu sama. Kepala di bawah, kakinya di atas. Nah, itu artinya sifat bayangan yang terbentuk itu adalah tegak.
Ya, sama ujung pangkal benda sama dengan ujung pangkal bayangan. Nanti ada sifat bayangan yang terbalik. Nah, itu nanti akan kita jumpai pada cermin cekung yang diletakkan pada ruang-ruang tertentu. Nanti akan kita bahas pada bagian yang lain, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sifat bayangan yang berikutnya adalah menghadap terbalik. Ya, menghadap terbalik dengan benda. Nah, jadi maksudnya menghadap terbalik dengan benda itu adalah ketika kamu berdiri di depan cermin, ya, maka yang akan terlihat adalah bagian yang menghadap ke cermin, bagian depanmu, ya. Nah, jadi ketika kamu angkat tangan kanan, maka bayanganmu itu seolah-olah akan mengangkat tangan kiri. Nah, jadi kalau kita hadap-hadapan, contohnya begini, kalau kita hadap-hadapan dengan orang, ketika tangan kanan masing-masing kita itu kan bersilangan, ya kan, Nak, ya, bersilangan. Jadi tangan kanan saya akan meraih tangan kanan yang ada di depan saya yang saling berhadapan itu bersilangan. Nah, jadi tapi kalau kita lihat bayangan yang terbentuk pada cermin datar, ketika kamu angkat tangan kanan, maka bayanganmu akan mengangkat tangan kiri, ya. Nah, seperti itu dia. Nah, itu artinya sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar itu menghadap terbalik dengan benda. Kemudian yang terakhir itu adalah jarak benda ke cermin, ya, itu sama dengan jarak jarak bayangan ke cermin. Oke, perhatikan. Untuk membuktikan hal ini, coba kalau seandainya kamu berdiri di depan cermin, ya, cermin, kemudian kamu mundur, jadi bayangan kamu akan mundur, ya, menjauhi cermin juga. Ketika bendanya atau kamu yang berdiri di depan cermin itu mendekati cermin, maka bayanganmu akan juga mendekati cermin. Nah, itu artinya jarak benda ke cermin selalu sama nilainya dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, itulah sifat bayangan yang terbentuk ketika sebuah benda kita letakkan di depan sebuah cermin datar, ya. Ya, sekarang mari kita lihat bagaimana cara melukiskan bayangan yang terbentuk pada sebuah cermin datar. Perhatikan penjelasannya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini saya misalkan sebuah cermin, ya, ini sebuah cermin garis yang hitam. Nah, jadi bagian depannya adalah bagian yang dapat memantulkan cahaya, sedangkan ini yang merupakan bagian belakangnya, ya. Nah, kita misalkan kita letakkan di sini sebuah objek. Kita letakkan sebuah objek, kemudian perhatikan, saya gunakan di sini garis warna-warni, ya. Nah, di sini berdasarkan hukum pemantulan, di sini kita misalkan dari benda, ya, ada sinar datang, kemudian dia akan memantul, ya, memantul. Ini garis normal, tarik garis tegak lurus terhadap cermin, kemudian ini adalah sinar pantulnya. Ya, jadi ingat sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Nah, kemudian lakukan hal yang sama, ya. Garis ini akan berpotongan jika ada temannya berpotongan. Nah, kita ambil satu garis lagi, ya. Di sini ada sinar datang yang kedua, ya, sinar datang yang kedua. Kemudian ini garis normal yang kedua, ini sinar pantul yang kedua. Jadi di sini sama, sudut datangnya sama dengan sudut pantulnya. Jadi tidak mesti sama, sudut datang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini tidak mesti sama, ya, Nak, ya. Nah, jadi sengaja saya bikin di sini contohnya berbeda, sudutnya berbeda. Yang penting sama itu adalah yang ini dan yang ini. Nah, misalkan saja di sini 18 derajat, ini juga harus 18 derajat. Misalkan di sini 37 derajat, di sini juga harus 37 derajat. Nah, seperti itu dia. Ya. Jadi bayangan yang dibentuk itu adalah hasil dari perpotongan sinar pantul. Inilah sinar pantulnya. Ini sinar pantul.
ini juga sinar pantul. Nah, jadi nggak mungkin sinar pantul ini berpotongan di depan cermin, karena dia akan saling menjauhi. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka otomatis perpotongan itu terjadi di belakang cermin. Baru kita tarik, ya, kita tarik perpanjangannya, ya, perpanjangan masing-masing sinar pantul. Ya, kita tarik. Nah, jadi ini tolong kamu gunakan dengan penggaris, dan mengukur sudutnya kamu gunakan dengan busur, ya. Nah, jadi inilah perpotongannya. Nah, jadi perpotongannya itulah yang kita sebut sebagai bayangan, ya. Nah, itulah dia bayangannya, image. Nah, jadi pembentukan bayangan pada cermin datar itu terjadi seperti ini. Nah, ya, sampai situ bisa paham ya, nak, ya. Nah, ini objek, ini image atau bayangan, sehingga jarak benda, ya, jarak benda ke cermin itu namanya jarak distance of object, sedangkan ini kita sebut dengan jarak bayangan atau distance of image, ya. Jadi nilainya ini sama. Kalau kalian gambar dengan benar, maka jaraknya ini DO sama DI nilainya sama, ya. Itu menjadi tugas kalian untuk menggambarkannya dengan benar, gunakan penggaris dan juga busur dalam menggambarnya. Oke. Nah, untuk hari ini sekian dulu, ya, pembelajaran kita. Tolong gambarkan dengan baik, ya. Ini susah-susah gampang menggambarnya, ya. Nah, tolong dikerjakan dengan sempurna. Kita akan lanjutkan untuk materi yang berikutnya, ya, pembentukan bayangan pada cermin datar yang membentuk sudut tertentu, ya. Terima kasih. Selamat belajar.